Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas tentang dialektika rasionalisme dan materialisme. Di dalam prestasi sebentar, saya akan dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama pemaparan materi, sesi yang kedua sesi tanya jawab. Untuk perpanjang waktu kepada kelompok kesempatan saya persilakan untuk melakukan analisis materi. Terima kasih Pak Moderator. Dialektika, rasionalisme dan materialisme. Rasionalisme menekankan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan logika, di mana pemikiran adalah sumber kebenaran utama, bukan pengalaman yang ragu. Dalam pendidikan, ini menekankan pengembangan nalar kritis dan metode berpikir sistematis. Sedangkan materialisme menekankan bahwa kenyataan dasar adalah materi fisik dan segala sesuatu termasuk pikiran manusia muncul dari interaksi materi tersebut. Dalam pendidikan, ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis fakta empiris dan pengembangan keterampilan praktis yang berhubungan dengan dunia nyata. Tokoh rasionalisme dalam pemikirannya yang pertama itu René Descartes. Rasionalisme terkenal dengan metode keraguan radikal dan aditum atau cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ia menekankan pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang jelas dan logis, bukan hanya pengalaman ragu yang bisa menyesatkan. Tokoh yang kedua, Baruch Spinoza, mengembangkan pemikiran rasionalisme dengan sistematis metafisika yang menganggap Tuhan dan alam sebagai satu kesatuan, menolak dualisme. Pendidikan bagi Spinoza adalah proses memahami alam dan eksistensi melalui rasio. Tokoh dalam pemikiran materialisme yang pertama itu Karl Marx. Pendirian materialisme historis berpendapat bahwa kondisi material dan ekonomi masyarakat menentukan standar dan ideologi. Pendidikan harus membekali peserta didik untuk memahami realitas sosial ekonomi dan mendorong perubahan sosial. Tokoh yang kedua itu Thomas Hobbes, menyatakan bahwa segala hal adalah materi dan gerakan fisik termasuk pikiran manusia. Pendidikan harus berfokus pada pengajaran dan fakta dan realitas konkret serta mendorong keteraturan dalam masyarakat melalui pemahaman material. Baik, yang berikut relevansi rasionalisme dan pemikiran. Rasionalisme memberikan fondasi pendidikan yang kuat pada aspek pemikiran kritis, logika, dan kemampuan kognitif abstrak yang penting dalam pengembangan intelektual siswa. Yang berikut relevansi materialisme dalam pendidikan. Materialisme mengarahkan pendidikan untuk berbasis pada realita konkret dan empiris yang menyiapkan siswa dengan pengetahuan praktis dan sosial yang relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta kepada teman audiens bagi ada pertanyaan, saya membutuhkan dua pertanyaan. Para teman-teman, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, kepada teman Elak, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk memberikan pertanyaan untuk. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membedakan rasionalisme dan materialisme? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya. Topik kali ini yaitu tentang rasionalisme dan materialisme. Nah, yang dimana rasionalisme dia menggunakan akal sebagai sumber pengetahuan utama dan materialisme adalah menggunakan materi sebagai sumber pengetahuan utama. Lalu pertanyaan dari saya, bagaimana keberadaan rasionalisme dapat diakui jika tanpa materialisme? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya minta waktu untuk kelompok untuk berdiskusi berkaitan dengan pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok. Terima kasih kepada teman-teman penanya tadi yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok satu dengan bunyi pertanyaan pertama tadi, apa yang membedakan rasionalisme dan materialisme? Kepada teman kelompok, waktu dan kesempatan saya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan Ela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Elak dengan bunyi pertanyaan, apa yang membedakan rasionalisme dan materialisme? Rasionalisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang memiliki perbedaan mendasar. Rasionalisme menekankan akal atau sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran yang diperoleh melalui pembuktian, logika, dan analisis
dianggap kurang dapat diandalkan dibanding akal, dan pengetahuan sejati diperoleh dari pemikiran dan ide yang rasional. Sedangkan materialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa realitas atau keberadaan yang sejati hanya materi atau hal-hal yang bersifat fisik. Materialisme menolak keberadaan sesuatu yang imaterial seperti jiwa atau roh sebagai dasar realitas dan segala fenomena termasuk pemikiran dan kesadaran dianggap dapat dijelaskan secara material. Materialisme lebih menekankan dua fisik dan materi sebagai dasar segala sesuatu. Jadi, perbedaan utama antara rasionalisme dan materialisme adalah fokus dan sumber kebenaran mereka. Rasionalisme mengedepankan akal budi dan proses berpikir rasional sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan. Sementara materialisme menekankan bahwa segala sesuatu bersifat materi atau fisik dan pengetahuan harus berbasis realitas materi tersebut. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Elak. Bagaimana teman Elak? Apakah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu dengan pertanyaan bagaimana keberadaan rasionalisme diakui jika tanpa adanya materialisme. Para teman kelompok, waktu dan kesempatan saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman Lydia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lydia. Pertanyaan tadi, bagaimana keberadaan rasionalisme dapat diakui tanpa materialisme? Nah, pertanyaan ini itu tentang apakah pemikiran rasional dapat berdiri sendiri tanpa harus mengasumsikan bahwa segala sesuatu adalah materi. Nah, jawabannya adalah ya. Rasionalisme dapat sepenuhnya diakui tanpa materialisme. Mengapa? Yang pertama itu, rasionalisme dan materialisme beroperasi pada level yang berbeda. Rasionalisme itu sama dengan epistemologi, ya, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan juga akal budi itu adalah sumber pengetahuan yang valid. Lalu kalau materialisme itu metafisika, berbicara tentang sifat realitas. Jadi hanya materi yang benar-benar ada. Rasionalisme dapat definisi tanpa harus menerima materialisme karena keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Lydia. Bagaimana teman Lydia? Apakah masih ada sanggahan atau sudah bisa diterima? Oke. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Lydia tadi. Sekarang kami membuka sesi kedua. Kami butuh 3 pertanyaan. Kepada teman kelompok, kepada audiens, waktu dan kesempatan saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Dari teman negeri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik, terima kasih yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Terima kasih juga kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi dengan baik. Menarik sekali materi hari ini dari teman-teman tentang rasionalisme dan materialisme. Saya lebih fokus pada inti aliran rasionalisme, yang dimana pada inti rasionalisme itu ada bapak filsuf, yaitu bapak Krener. Bapak Krener dia punya statement itu, aku berpikir maka aku ada. Sama juga statement yang disampaikan oleh Krener itu, ijazah hanya tanda ada ke sekolah, tapi bukan tanda ada pernah berpikir. Kedua, statement ini mempunyai kita masing-masing yang sama. Sama dengan sebuah kasus 2 bulan yang lalu, ada salah satu mahasiswi, tidak saya sebut dari mana dia berasal, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kasus pencurian. Secara akademiknya, mahasiswa ini mempunyai atau memiliki rasionalisme yang sangat tinggi di lingkungan akademik, di lingkungan kampus. Tapi dia ini terlibat kasus pencurian motor. Mungkin teman-teman terdengar, ada salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kasus pencurian motor. Dia juga alumni dari salah satu kampus yang ternama. Secara akademiknya, dia memiliki nilai yang tinggi atau hukum laut istilahnya, hukum laut, dan kita dapat simpulkan bahwa seseorang ini yang punya problem ini adalah pendidikan bagus, seorang yang berpikir atau rasionalisme.
Jadi berkaitan kasus itu teman-teman, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok. Kira-kira bagaimana tanggapan dari teman kelompok terkait dengan kasus ini dan bagaimana relevansinya dengan inti aliran hari rasionalisme ini? Karena dalam aliran rasionalisme ini teman-teman, bagaimana seorang itu bisa berpikir secara kritis tentang rasionalisme ini? Dengan statement yang disampaikan oleh para filsuf dari itu, aku berpikir maka aku ada. Sekian dan terima kasih kepada. Terima kasih kepada teman-teman Alfie yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Baik, para teman Eri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi teman-teman bertopik terkait dengan dialektika antara rasionalisme dan materialisme. Di mana tadi dalam paparan materi dijelaskan bahwa kebenaran yang berdasarkan rasionalisme itu ada pada pikiran, bahwa kebenaran itu dapat bermula daripada pikiran. Sementara kan secara materialisme itu tergantung dari segi fisiknya. Nah, kembali kepada konteks kekinian teman-teman, kita perhatikan dan kita lihat bagaimana perkembangan abad 21 ini kecerdasan artificial intelligence seperti yang kita gunakan saat ini, AI yang sering kita pakai dalam perkuliahan ataupun juga dalam situasi apapun yang kita butuhkan sering kita akses. Nah, terkadang kan tidak punya pikiran yang sebetulnya dari dalam materi secara rasionalitas bermula daripada pikiran. Tapi kehadiran teknologi abad 21 ini, kini pikiran itu digeser dengan kehadiran dua. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati itu bermula daripada pikiran. Tapi coba kita lihat dari perspektif pandangan abad 21 bahwa terkadang tenaga manusia itu dikalahkan oleh robot atau teknologi itu sendiri. Bahkan banyak beberapa penelitian atau banyak tulisan-tulisan akhir, tulisan skripsi atau tulisan apapun dari mahasiswa itu melalui AI. Artinya bahwa pikiran manusia itu sekarang itu sudah digeser. Nah, kalau kita mau kembali kepada materialismenya, bahwa CCTV atau artificial intelligence, lalu kemudian beberapa website yang kemudian saat ini yang semakin dekat dengan mahasiswa atau dekat dengan kehidupan kita saat ini, itu kan tidak dipandang secara fisik, tetapi bersifat abstrak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian berpikir secara materialisme itu dapat dibenarkan kalau kita memberikan materi tentang matematika? Karena umumnya berbicara tentang matematika itu bersifat abstrak, tidak ada visinya. Lalu kepada teman-teman, bagaimana bisa membuktikan akan kebenaran secara materialismenya yang kemudian itu bersifat abstrak, yang tidak ada visinya? Karena hari ini kita berbicara tentang antara rasionalisme dan materialisme. Lalu kemudian apakah konteks pikirnya itu antara rasionalisme dan materialisme masih relevan diperdebatkan? Atau mungkin ada paradigma baru yang kemudian menggantikan dua paradigma ini? Karena antara rasionalisme tadi saya berpikir bahwa sudah digeser dengan hadirnya teknologi. Lalu kemudian yang bersifat materialisme itu digeser lagi dengan kehadiran AI dan banyak juga website-website yang kemudian bisa menggantikan tenaga manusia dan bisa menggantikan posisi dari data yang bersifat fisik tadi seperti dalam perkara materialisme. Mohon pencerahannya dari teman-teman pemateri. Terima kasih para pemateri yang sudah memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, baik. Dalam kesempatan nomor 3 mungkin ada lagi yang bertanya. Para teman AWS, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ini teman-teman yang minta waktunya untuk kelompok 1 untuk berdiskusi terkait pertanyaan yang diberikan oleh teman AWS tadi. Terima kasih kepada teman penanya tadi yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Di sini teman kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan teman Alfie tadi.
Para teman kelompok 1, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih para teman ahli tadi yang telah bertanya terkait dengan mahasiswa yang melakukan pencurian sementara dia berprestasi di kampus dari negeri. Oke, baik. Tentunya prestasi tidak menjamin akal atau moral dari seseorang. Mahasiswa tersebut mungkin unggul dalam bidang akademik, tapi prestasi tidak selalu mencerminkan karakter. Perilaku kriminal menunjukkan bahwa ada aspek moral atau psikologis yang tidak selaras dengan kemampuan akademik, atau ada mungkin dari lingkungan atau tekanan hidup bisa menjadi faktor dia melakukan pencurian. Misalnya tekanan ekonomi, pergaulan, atau keadaan terdesak, atau kurangnya pengawasan moral. Selain itu, relevansi kasus dengan aliran filsafat René Descartes. René Descartes adalah tokoh rasionalisme yang meyakini bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan dan dasar seorang dalam menentukan kebenaran dan tindakan. Dalam perspektif Descartes, manusia menggunakan akal untuk menilai benar atau salah. Jika mahasiswa tersebut tetap mencuri, maka ia tidak menggunakan akal secara benar, atau akalnya dikalahkan oleh orang emosional atau keinginan sesaat. Mungkin bisa saya kita dari teman kelompok yang mau mendapat jawaban. Oke, baik, terkait dengan pertanyaan dari Kakak Alkri, di mana Kakak Alkri tadi menganggap sebuah kasus yang di mana kasus pencurian, tetapi secara akademik si pelaku itu memiliki nilai tinggi. Baik, dari sudut pandang rasionalisme, seseorang itu dianggap manusia yang utuh karena kemampuannya menggunakan akal untuk berpikir benar. Maka meskipun pelaku itu memiliki nilai akademik yang baik, atau dalam artian dia tetapi dia tetap salah karena dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena yang kita ketahui bersama bahwa kasus pencurian itu kasus yang tidak baik. Gitu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Alkri. Bagaimana teman Alkri? Apakah sudah diterima atau masih ada sangkaan? Baik, ada sekali jawaban dari teman kelompok dari jawaban dari pertama dari teman San tadi itu. Teman San tadi sudah mengatakan bahwa prestasi bukan tanda seorang memiliki akal yang baik. Tidak salah jawabannya. Tentunya teman, jika kita tidak memiliki pikiran yang baik, tentu juga kita tidak memiliki prestasi. Kita berpikir maka kita berprestasi, maksudnya. Dari jawaban teman San tadi itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh René Descartes dari itu, bahwa manusia itu menggunakan akal sehatnya untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Tentunya manusia itu memiliki akal, dia memiliki akal yang baik sehingga dia bisa memilah mana kegiatan yang tidak perlu dilakukan dan mana kegiatan yang harus dilakukan. Berkaitan dengan kasus yang saya angkat tadi itu, bahwa seseorang yang memiliki akal yang baik atau memiliki akal yang sehat atau akal budi, atau seseorang memiliki pemikiran kritis itu, bahwa dia juga memiliki prestasi yang baik secara akademiknya. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas San itu sangat bertolak belakang pada teori yang disampaikan oleh René Descartes. Kira-kira pada hal itu, Mas San, bagaimana tanggapan dari Mas San bahwa apa yang disampaikan oleh Mas San itu sangat bertolak belakang dengan teori yang disampaikan oleh teman kelompok? Baik, terima kasih. Itu yang saya bilang dari lagi. Mungkin dia melakukan pencurian dan karena lingkungan atau seperti yang saya jelaskan tadi teman Nabi, mungkin dia melakukan pencurian karena lingkungan atau tekanan hidup bisa menjadi faktor. Misalkan mungkin mahasiswa tersebut melakukan pencurian karena adanya tekanan ekonomi yang mendesak dia harus melakukan pencurian. Itu makanya dia melakukan pencurian. Itu dari saya. Karena teman lain yang menambah. Oke, baik. Terima kasih Mas San. Sekali lagi, memang seperti kita ketahui bahwa lingkungan juga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Tapi walaupun lingkungan berpengaruh, tapi kita kembali kepada bagaimana kita bisa berpikir untuk menghindari dari lingkungan, dari tekanan lingkungan tersebut. Apa yang disampaikan oleh teman kelompok tadi. Jadi kita secara kesimpulan bahwa akal sehat ini berkaitan dengan jawaban dari teman kelompok bahwa akal sehat ini tidak berpusat, tidak dipakai pada lingkungan tertentu. Mungkin itu. Mungkin bagaimana tanggapan dari teman San dengan jawaban dari teman San sendiri? Karena jawaban dari teman San itu bahwa mungkin karena tekanan dari lingkungan mungkin. Walaupun ada dengan lingkungan, kalau kita menggunakan akal sehat, saya rasa kita bisa keluar dari lingkungan tersebut. Menurut saya itu bukan dari tekanan dari lingkungan. Begini, manusia mampu berpikir ketika dia manusia. Maksudnya begini Kak, beda dengan binatang tadi tuh. Binatang tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik.
Nah, sedangkan manusia bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi, aku berpikir maka aku ada. Jadi, ketika seseorang mampu berpikir, ia dikatakan manusia. Kalau membuat kesalahan itu dari dirinya sendiri. Entah itu bilang tadi dia berprestasi, tapi dia melakukan kesalahan. Nah, manusia juga melakukan kesalahan itu dia berpikir dahulu. Jadi tidak ada yang kita bilang tadi kan, apa dia prestasi atau dia melakukan kesalahan. Menarik sudah, sangat menarik presentasi kita pada siang hari ini. Dari sementara apa yang disampaikan oleh teman kelompok ini cukup mengerti dan kembalikan. Terima kasih Pak Teman. Kita masuk kepada pertanyaan nomor 2 tadi. Untuk menjawab pertanyaan dari teman Erik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman kelompok. Baik, saya akan menjawab. Tadi bunyi pertanyaan yang saya tangkap itu hadirnya teknologi kecerdasan buatan di abad ke-21 apakah masih diperlukan di aliran rasionalisme dan materialisme? Kira-kira begitu dan itu relevan. Atau baik, hadirnya teknologi kecerdasan buatan AI di abad ke-21 tidak menyingkirkan aliran rasionalisme dan materialisme. Sebaliknya, AI justru menjadi bukti nyata dan arena baru bagi penerapan serta perdebatan kedua aliran filsafat tersebut. Baik rasionalisme maupun materialisme tetap relevan dan diperlukan karena AI dibangun atas kedua fondasi tersebut, di mana tadi fondasi rasionalisme dan materialisme. Rasionalisme yang menekankan akal dan logika sebagai sumber utama pengetahuan tidak hanya masih diperlukan, tetapi memerlukan tulang punggung dari AI itu sendiri. Logika program, seluruh cara kerja AI mulai dari algoritma paling dasar hingga jaringan staf tiruan neural network yang kompleks didasarkan pada logika, penalaran matematis dan penalaran induktif prinsip-prinsip inti rasionalisme. Yang kedua itu pengambilan keputusan. AI dirancang untuk memproses data secara rasional dan membuat keputusan berdasarkan kriteria logis, bukan emosi atau intuisi. Ini adalah manifestasi nyata dari cita-cita rasionalisme. Yang ketiga itu pengembangan etika AI. Diperlukan penalaran rasional yang mendalam untuk merumuskan pedoman etika tentang bagaimana AI harus digunakan, memastikan akal manusia tetap mengendalikan ciptaannya. Relevansinya terkait materialisme di era AI di abad ke-21, materialisme yang menyatakan bahwa realitas dasar adalah materi dan segala sesuatu termasuk pikiran berasal dari interaksi fisik atau material yang juga tetap sangat relevan. AI bukan entitas gaib. Ia ada sebagai kode digital yang berjalan di atas perangkat keras, fisik, yaitu chip silikon, server, dan kabel. Keberadaan AI sepenuhnya bersifat material. Di mana tadi menjelaskan materialisme itu tadi yang menyatakan bahwa realitas dasar adalah materi dan segala sesuatu termasuk pikiran berasal dari interaksi fisik dan material. Di sini tadi sudah menjelaskan bahwa AI bukan entitas gaib. Ia ada sebagai kode digital yang berjalan di atas perangkat keras. Di dalamnya itu chip silikon, server, dan kabel. AI juga memicu kembali perdebatan material klasik. Apakah kesadaran bisa muncul dari materi murni atau komputasi? Para ilmuwan AI cenderung material, percaya bahwa kecerdasan bahkan yang kompleks pada akhirnya adalah hasil dari proses fisik yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi kesimpulannya, AI adalah produk dari pikiran rasional dan ekstensi material. AI justru memvalidasi kekuatan rasionalisme dalam menciptakan sesuatu yang luar biasa, sekaligus memperkuat pandangan bahwa kecerdasan dapat direduksi menjadi proses fisik dan materialisme. Oleh karena itu, kedua aliran ini tetap fundamental, tidak hanya untuk memahami AI, tetapi juga untuk mengarahkan perkembangan teknologi di masa depan. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah menjawab pertanyaan teman Erik. Bagaimana teman Erik? Apakah sudah bisa diterima atau masih ada sangkaan? Baik, terima kasih ke Kak Nila yang telah menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Di mana tadi disitu dijelaskan bahwa AI ini adalah sebuah program yang dihasilkan dari pikiran yang bekerja di atas perangkat lunak dari komputer yang hasil dari pikiran. Namun kita lihat konteks kekinian teman-teman, kehadiran AI atau kecerdasan buatan membuat orang itu berpikir instan. Berpikir instan yang kemudian itu adalah saya berpikir bahwa kehadiran AI itu sangat menutup pikiran kita sebagai manusia.
Mengapa? Kalau misalnya kita kembali kepada esensi jawab bahwa kebenarannya secara rasionalitas yang bermula dari para pikiran itu kemudian tidak difungsi lagi, maka kemudian saya katakan itu tidak ada relevannya berpikiran secara rasionalitas tadi, karena kita berpacu pada AI. Seperti tadi bahwa AI adalah program yang kemudian dihasilkan dari pikiran, sehingga geser yang akan berpacu pada AI. Bahwa cara berpikir kita itu kembali berpacu pada AI. Contohnya, buat zaman saya materi tentang ini, saya mau menulis tentang ini. Nah, itu adalah yang bekerja di sana itu adalah AI, bukan pikiran kita. Dan di situ kan yang disampaikan oleh teman-teman itu adalah produk yang bagaimana dia bekerja di atas perangkat keras yang kemudian AI ini hasil dari pikiran. Yang kemudian dia adalah produk yang kita hasilkan. Nah, maksud dari saya kehadirannya AI seperti yang dijelaskan oleh teman-teman ini sangat membantu terkait dengan kebenaran secara rasional tadi yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kebenaran sejati itu adalah ada pada pikiran kita. Tetapi kalau misalnya kemudian kita menggunakan AI dalam sudut apapun teman-teman, maka pikiran itu kan digeser, artinya bahwa tidak difungsi lagi pikiran kita lebih berpacu pada AI, sehingga kebenaran secara rasional itu tidak dipakai lagi, kita kembali kepada materialisme. Karena AI itu adalah produk, benda, tapi bersifat abstrak. Baik, saya sedikit. Kalau menurut saya, AI itu sama seperti buku. Maksudnya itu sudah termasuk dari kepribadian kita masing-masing. Misalnya kakek bilang tadi, misalnya buat tema saya makalah atau apa. Buku juga kan begini, maksudnya kita tergantung dari kita bukan hanya mungkin ada sebagian orang yang bisa mengcopy paste dari AI loh. Buku juga kan kita perlu baca, soalnya dia tidak bisa mengcopy paste dari buku. Itu juga maksudnya yang dikatakan dari rasionalisme tadi, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh oleh akal dan logika. Tentunya kita membuka AI atau membuka ChatGPT itu terlebih dahulu kita membaca, bukan hanya mengcopy paste itu. Begitu juga dengan buku. Tentunya kita di buku itu bukan hanya mengcopy paste, tapi kita berpikir secara logika. Kira-kira bagaimana ini nanti jawabannya. Begitu juga dengan AI. Kita harus berpikir dulu, bukan hanya mengcopy paste. Begitu menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang berbeda pada teman-teman. Sama kamera. Pertanyaan kita ini menurut kami. Maksudnya dari saya adalah karena tadi kita sampaikan bahwa itu ekosistem, aku berpikir maka apa? Nanti kehadiran artificial intelligence menggantikan posisi kita sebagai manusia, kita dianggap. Sebelum kita menggunakan AI itu, kita berpikir lagi sebelum kita tanya pada AI apa yang harus dijawab oleh AI. Bukan hanya kita mengcopy paste.